di Hong Kong kan baru. Berapa lama, Dok? Baru 1 bulan, kemarin tanggal 12 itu loh, Miss. Terus? Nah, terus kan kontrak saya itu kan emang, saya kan jobnya itu jaga anak, Miss. Terus udah dikasih tahu bakal share job gitu. Nah, terus tapi kok pas saya sampai sini itu ada mbaknya lagi yang mau saya gantiin. Dia nggak finish kontrak, dia 4 bulan itu notice. Terus? Terus ya saya ini penggantinya. Terus saya sampai sini itu disuruh kerjain restoran loh, Miss. Terus? Saya tuh disuruh kayak ya kan restorannya kan setiap hari itu kan buka kecuali hari Selasa. Jadi setiap restorannya buka itu saya harus bantu nyuci piring, terus nyiapin semua keperluan restonya kayak gitu, Miss. Terus saya tuh pernah itu kepergok polisi sekali, Miss. Terus polisinya bilang kamu tuh nggak boleh lo kerja di sini gitu. Terus saya bilang saya nggak kerja di sini, saya bohong kan nih, saya bilang saya di atas gitu. Soalnya mbaknya bilang kalau ini sampai polisi tahu atau imigrasi tahu kamu didenda $10.000 gitu. Bukan didenda, Dok, di penjara. Nggak didenda, di penjara. Nah iya, terus kan saya kan juga takut kan nih sama saya anak non, saya disuruh kayak gitu. Saya tuh Kamu bingung, sudah telepon saya agentmu? mau lapor ke Sudah telepon agentmu? Agent udah tahu loh, Miss. Agent itu teman dekatnya bos saya. Agent itu udah tahu. Terus PT sudah tahu? Sudah tahu. Saya bilang ke PT. Terus PT bilangnya ya kamu udah sampai sana, kamu sabarin, kamu kuat-kuatin lah Kamu minimal ada sampai bukti habis nggak? potongan. Kamu ada bukti nggak kalau kamu kerja di restoran? Saya ada buktinya, Miss. Saya sering ambil video kayak saya lagi nyiapin semua keperluan di restoran. Jadi sebelum restoran buka itu, Miss, jam 8 pagi itu saya udah harus beresin semuanya kayak nata-nata piringnya, terus habis itu nyiapin semua keperluan dapur, terus habis itu nyiapin gelas semuanya saya balikin yang malam saya cuci. Nah terus itu kan saya kan juga udah sering ngobrol kan nih sama teman-teman saya di sini. Terus mereka tuh malah bilangnya ya pada bilang, alah kamu tuh anak non, masa gitu aja udah ngeluh, namanya di Hong Kong itu kerja ya kayak gitu, nggak ada yang sesuai job gitu ya. Maksudku tuh kalau nggak sesuai job masih dipekerjakan di restoran gitu loh, Miss. Saya bingung kan, anak non nggak tahu apa-apa, terus disuruh gini-gini mau, tapi kok saya ditegur polisi kok kayak gitu. Saya sendiri kan bingung gitu loh, Miss. Terus setiap malam itu resto kan tutup jam 10-an, Miss. Nah setiap malam itu saya harus bersihin dapur dan juga yang bagian apa itu ya, Miss, namanya yang depan kayak buat kasirnya itu loh, Miss. Nah itu, kalau bagian dapur itu semuanya itu harus disiram air, Miss. Sedangkan colokan listrik itu banyak yang di bawahnya kayak kulkas itu loh, Miss. Nah itu saya ada buktinya semua, Miss. Saya ada videonya semuanya itu, Miss. Tiap malam itu saya harus bersihin itu. Saya ya amit-amit, Miss, takutnya sampai kesetrum atau gimana, namanya air ya, kita harus siram semua kompor-kompor atas kulkas semuanya itu. Nah saya telepon Miss Yuni ini, saya tuh mau minta saran sama Miss Yuni, apakah iya saya harus habisin potongan dulu apa gimana gitu loh, Miss. Soalnya saya masih harus ngurusin anak juga 2 loh, Miss. Oke, sebentar. Kalau kamu sambat masalah pekerjaan di Hong Kong, itu saya akan pasti marah sama kamu. Tetapi jika ini masalah pekerjaan dan kamu kerja bukan di rumah, saya akan menentang. Tetapi ingat satu hal, konsekuensinya ada di kamu. Kamu siap nggak dengan segala konsekuensinya? Karena kalau kamu tidak suka kerja di situ, pastinya kamu dipecat dan pulang Indonesia. Sudah siap belum? Ya saya belum siap, saya cuman kayak nyari solusinya. Kalau menurut Miss Yuni gimana baiknya Ya, gitu solusinya loh. nggak boleh kerja di restoran, Dok. Solusinya harus laporan sama KJRI. Tapi konsekuensinya kalau Miss Yuni sudah telepon kring-kring dan itu datamu dipegang KJRI, maka KJRI akan komplain sama agenmu dan juga PT-mu. Dan resikonya kamu kehilangan pekerjaan. Makanya saya tanya, sudah siap belum dengan kehilangan pekerjaan? Tapi pulang Indonesia, Miss. Ya, pastinya pulang Indonesia. Terus potongan PT-nya itu gimana ya, Miss? Aku bingungnya itu di situ loh, Miss. Saya tuh
kalau misalkan saya nggak ada potongan PT ya, saya hari ini pulang juga saya nggak apa-apa. Soalnya emang saya tuh di sini juga nggak takut gitu loh, Miss. Masalah potongan PT itu resikonya PT memberikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Paham nggak maksud saya? Iya, paham, Miss. Sebentar, saya akan telepon Kak Jerry. Kalau saya suruh kamu diem oh ya. Karena saya lagi telepon Kak Jerry ini. Jadi karena saya tidak tahu konsekuensinya tentu ada di kamu bukan di saya. Cuman saya akan menginfokan ini semua untuk kamu perhatikan. Jika saya sudah laporan sama KJRI sama BP2MI, agent dan PT-mu dipanggil, konsekuensinya kamu itu dipecat. Kamu siap nggak? Itu aja. Tapi kalau nggak lapor juga saya juga salah ya, Miss ya. Betul. Dipekerjakan, ada anak baru 1 bulan disuruh kerja di mana ini? Di restoran. Oke. Sebentar. Ini yang tertulis ini nama aslimu, Dok? Iya, Miss, ini nama asli saya. Sebentar, nggak usah disebut ya, sepenting nama asli. Sekarang sudah ingat loh, kalau ada KJRI telepon kamu, kamu angkat ya. Iya, Miss. Sudah tak laporkan KJRI, kamu cerita loh tentang potonganmu atau apapun kamu cerita. Iya, Miss. Saya takutnya itu malah dihakimi sama orang PT, soalnya kan. Iya, kamu ceritakan sama itu loh. Miss, saya jadi nangis soalnya. Lah kamu nangis kenapa, Dok? Apa ya, saya ngerasanya kayak saya juga takut, Miss, namanya. Tapi kan lebih takut lagi kalau kamu di penjara. Keluarga saya bakal dihakimi juga ya sama mereka gitu. Maksudnya keluargamu dihakimi bagaimana? Enggak, maksudnya kalau misalkan kayak gini kan saya kan bakal laporkan ke KJRI, terus nanti kan pasti ya disampaikan lah pasti ke orang PT kan ya, Miss. Terus nanti maksudnya orang PT bakalan marah nggak ya, saya juga mikirin kayak gitu. Nggak apa-apa, marah itu wajar, tapi yang penting tidak mengancam. Marah nggak apa-apa, tapi yang penting tidak mengancam. Wajar lah, bangkrut. Sebentar ya, kalau saya suruh diam, kamu diamin deh. Soalnya saya lagi teleponan di PP2MI. Oke, baik, Miss. Halo, Bapak, lapor. Bapak, maaf Pak, saya nanya nih, ada salah satu pekerja migran yang kebetulan baru berangkat 1 bulan yang lalu bekerja di rumah majikan, tetapi dipekerjakan di restoran. Padahal kalau di Hong Kong kan nggak boleh, Bapak. Nah, saya barusan sudah lapor ke Bu Tantri KJRI. Tetapi anak ini sekarang ketakutan kalau dipulangkan, terus potongan gajinya seperti apa dan bagaimana, Bapak? Bukan, karena dia adalah seharusnya bekerja di rumah tangga, Pak. Tetapi majikannya mempekerjakan dia di restoran. Itu sudah menyalahin aturan. Nggak boleh. Dan itu anak bisa dipenjara, Pak. Karena itu tidak boleh. Tetapi setelah dia dikeluarkan dari majikan, otomatis dia kan harus bayar potongan PT. Makanya saya tanya nih, kebijakan BP2MI, kalau itu bukan kesalahan anak, apa yang terjadi pada anak tersebut, Pak? Kalau tentang PT. Siap Bapak, siap. Betul. Oh siap Bapak. Ini saya sudah laporan ke Bu Tantri. Bu Tantri akan mengkomunikasikan. Cuman kan saya tanya sama Bapak juga nih, karena kebetulan kan yang di KJRI sekarang itu sangat bagus sekali Pak responnya. Bagus banget.
siap Bapak. Mohon infonya ya Bapak ya, tentang ini ya Bapak ya. Oh, kalau ini konsekuensinya pasti dipecat Pak. Kalau komplain itu pasti dipecat. Cuman permasalahannya kalau sampai anak ini tetap bekerja di restoran tersebut, ketahuan dengan pemerintah Hong Kong, maka anak ini yang akan dipenjara. Sementara majikan tidak punya konsekuensi. Betul? Iya, betul. 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 Itu pertanyaannya Bapak. Karena anaknya baru 1 bulan. Oh, tiket pesawat itu wajib majikan, Pak. Kalau tiket pesawat pulang pergi wajib majikan, Pak. Wajib. Takutnya anak ini kan masih potongan, Pak. Kan dia masih baru bayar 1 kali aja. Potongan yang dia khawatirkan adalah potongannya. Pekerjaan baru, betul. Betul. Iya, betul, itu yang kami harapkan, betul Pak. Seharusnya boleh karena kan ini tidak kesalahan anaknya. Tapi kan ini anak khawatir tentang potongan itu. Kalau dicarikan majikan lagi masih mending Pak. Siap Pak. Siap. 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 Oke, siap Bapak. Siap Bapak. Siap. Oke, siap. Siap Bapak. Siap. Terima kasih Bapak infonya. Oke, siap. Terima kasih. Teman-teman, dia sudah komplain sama agennya, dia sudah komplain sama PT-nya ya. Saya selalu mengajarkan anak-anak saya untuk telepon ngasih tahu majikannya bahwa itu bekerja di situ bahaya. Dok, kamu akan ditelepon KJRI langsung, Dok. Oh iya, baik, Miss. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih ya, Miss. Yo, siap. Jadi teman-teman, bukan dia ujuk-ujuk telepon saya loh, dia sudah telepon agennya dulu, telepon PT-nya dulu. Jadi saya itu bemper yang terakhir. Karena tidak dipedulikan, baru dia seperti itu. Siap Ibu. Jadi berarti memang harus laporan. Ya solusinya terakhir siapa? Saya nggak ada solusi Mbak, saya cuma ngasih jalan kemana dia harus pergi. Ingat, saya tuh nggak bisa ngasih solusi, saya itu cuma tombak cucuan. Jadi apa yang kalian keluhkan tak sampaikan pada pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Indonesia yang ada di Hong Kong. Jadi sebenarnya solusi itu bukan ada di saya. Saya itu cuma tombak cucuan. Jadi saya itu cuma tombak cucuan saja. Jadi tidak ada hubungannya apakah saya bisa memberikan solusi, ya enggak dong. Ini kan tugasnya pemerintah. Paham ya nyampe di sini ya? Saya itu cuma menyampaikan karena mbaknya ini bekerja tidak sesuai dengan apa yang disampaikan sama PT. Dia komplain nggak direken. Makanya dia nyari solusi. Coba deh kamu sendiri deh punya masalah ujuk-ujuk di pemerintah. Emangnya langsung direken? Enggak kan? Enggak ono sing reken kan?
Kalian itu ngomong tok tapi pada kenyataannya belum tentu loh. Ngerti nggak? Jadi kalian lek komen yo rada hati-hati lah rek. Kowe rong tau sengsara. Kowe rong tau roh sorone di luar negeri. Betapa sengsaranya laporan nggak ditanggepin. Awakmu lek ngomong kayak enak-enak, lapor sana, lapor sini. Giliran awakmu laporan tenan yo mbel gendes tai kucing kowe iki rek. Kenyataan. Yo ora? Dunia persilatan kan wis kayak ngono kuwi. Ya apa ora? Sulit ya, memang sulit urip ki yo angel. Tidak mudah ya. Giliran kerja penak-penak majikane sing ruwet. Gilirane kerja gak ruwet, keadaan sing ruwet. Yo ngono kuwi kahanan. Ya apa ora? Sik, nek endi ki goleki wong nomere ilang. Wis konfren-konfrenan bolak-balik dadine rada kelangan. Halo? Ah, Halo? Nih. Woi.